Halo, ketemu lagi dengan saya di sesi Network Programming. Kali ini kita akan membahas regular expression, ya, atau ekspresi reguler atau regex. Baik, langsung saja kita bahas apa itu regular expression. Regex atau regular expression merupakan ekspresi reguler, ya, yang merupakan suatu metode untuk memetakan pola-pola dari sebuah untaian string, ya. Jadi ekspresi reguler ini kita bisa gunakan untuk pengenalan pola string, ya. String atau berupa untaian karakter, ya. Kemudian di untaian string ini kita mencari pola-pola teks yang sesuai dengan kriteria yang kita definisikan. Ya. Pola-pola regular expression itu variatif tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan atau tergantung tools yang kita gunakan. Ya. Hampir semua bahasa pemrograman mensupport regular expression, ya. Dan mungkin selama ini kita sudah terbiasa menggunakan regular expression, namun kita belum menyadarinya, ya. Contoh ekspresi reguler seperti ini terlihat cukup rumit begitu, ya, tapi ini adalah sebuah ekspresi reguler yang valid, ya. Nanti rekan-rekan bisa coba untuk baca kira-kira ini ekspresi regulernya ini dibaca seperti apa, gitu ya, setelah menyimak slide-slide berikutnya. Baik, kita akan lihat lebih detail tentang regular expression atau pola pengenalan string. Mungkin kita pernah menggunakan pola-pola ini dalam pencarian, ya. Entah itu kita mencari di Google, mencari file di komputer sendiri, ya, melakukan pencarian di file explorer, melakukan pencarian di terminal, begitu. Kita sering mengetikkan, kalau kita ketikkan huruf A saja akan ditampilkan semua file yang ada A di namanya, ya. Kalau kita cari menggunakan atau kita ketik AB begitu, maka akan dicari file-file yang nama filenya itu ada pasangan huruf A dan huruf B berdampingan. Posisinya bisa di mana saja, ya. Kalau kita mencari A titik bintang begitu, maka akan ditampilkan file-file yang namanya itu ada huruf A, lalu diikuti dengan titik, dan berikutnya apa saja, ya. Jadi bintang di sini bisa berarti apa saja, ya. Nah, jadi di sini contohnya adalah pola A itu akan cocok untuk teks yang apel, ya. Karena apa? Karena A ada di kata apel. Sementara pola B tidak cocok untuk kata apel. Jadi kalau kita menggunakan pencarian dengan pola AB, itu tidak akan ditemukan di kata apel. Kenapa? Karena di AB itu tidak ada di apel. A titik bintang itu cocok juga dengan apel. Nah, apa bedanya di sini? Bukankah di apel ini tidak ada titik? Dot atau titik di sini itu adalah bagian dari regular expression, ya, bagian dalam regular expression, ya. Jadi A titik bintang dari regular expression itu dibaca mencari sebuah teks, ya, mulai dari karakter A, ini ada flagging I, yaitu insensitif, berarti huruf besar huruf kecil itu tidak masalah.
lalu diikuti dengan karakter apapun, ya, selain enter, ya, selain ganti baris. Jadi titik itu mewakili karakter apapun, lalu bintang itu adalah panjangnya atau jumlah kemunculan karakter di belakang A. Ya, jadi di kata apel, A itu diikuti oleh karakter P, lalu diikuti oleh E dan diikuti oleh L. Ya. Pola A titik bintang itu cocok untuk apel karena kita baca A diikuti dengan karakter apapun sepanjang berapapun. Ya. Jadi A diikuti dengan 3 karakter yaitu P, E, L. Ya. Karakter apapun di sini ada 3 yaitu karakter P, karakter E, karakter L. Jumlah keseluruhannya itu 3. Ya. Ingat titik itu adalah apapun dan bintang itu jumlahnya. Ya. Selain bintang itu ada jumlah-jumlah yang lain lagi, ya. Dan ini beberapa pola yang dasar yang harus kita perhatikan. Kembali tadi titik atau dot itu mewakili semua karakter tunggal kecuali ganti baris, ya, kecuali enter, ya. Jadi karakter apapun selain ganti baris, dia akan bernilai true. Bintang itu adalah jumlah kemunculan karakter sebelumnya itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas dalam artian jumlahnya tidak terbatas, jumlah maksimalnya, jumlah minimalnya juga tidak terbatas, alias tidak ada itu juga bernilai true. Nah, yang mirip dengan bintang ini adalah plus. Plus itu adalah jumlah maksimalnya tidak terbatas seperti bintang, tetapi jumlah minimumnya adalah 1. Jadi kalau A plus begitu berarti karakter sebelumnya, sebelum dari plus ini adalah minimal 1. Jadi A-nya muncul minimal 1. Tapi kalau A bintang itu dibaca jumlah A-nya itu boleh tidak ada. Jadi tidak ada huruf A, dia bisa true untuk bintang, ya. Jadi A bintang maka A-nya tidak ada, itu bisa true. Tetapi kalau A plus harus A-nya ada, ya. Kemudian pasangan kurung siku, ya, itu untuk menentukan salah satu karakter yang ada di dalam kurung siku ini. Jadi kita bisa mengcombine beberapa karakter, nanti salah satu di antaranya ini itu muncul begitu. Kemudian kalau kurung siku ditandai dengan caping, ini adalah opposite dari yang kurung siku ini, ya, atau negasinya. Ya. Jadi dibaca salah satu selain yang disebutkan di sini. Nah, sementara kalau karakter caping sendiri di luar atau pola caping di luar tidak digunakan kurung siku, itu dibaca karakter pertama dalam setiap baris. Ya, jadi regular expression itu by default itu adalah diterapkan per baris. Jadi begitu ganti baris dia tidak berlaku. Ya, maka caping ini adalah karakter pertama dalam setiap baris. Ya, karakter pertama dalam baris. Jadi kalau caping diikuti A berarti kita menginginkan huruf A yang ada di karakter pertama dalam baris tersebut. Lawannya dari ini adalah dolar. Dolar ini adalah karakter penutup, karakter terakhir. Ya, karakter terakhir. Kemudian pola berikutnya adalah kurung kurawal diikuti dengan M opsional N, ya, M opsional N. M-nya menunjukkan jumlah minimal, N-nya menunjukkan jumlah maksimal dari karakter sebelumnya, ya. Jadi karakter sebelumnya ini sama seperti bintang dan plus. Kalau bintang itu jumlah maksimalnya tak terbatas, plus jumlah maksimalnya tak terbatas, minimalnya 1. Kalau MN itu adalah yang custom.
jumlah minimalnya adalah M, jumlah maksimalnya adalah N. Ya. Kalau M saja, N-nya tidak ada, opsional, maka jumlahnya harus tepat sejumlah M. Begitu. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaan pola-pola ini. Ya. Titik tadi atau dot, A diikuti dengan karakter apapun, lalu satu karakter ya, satu karakter apapun termasuk kosong, dan C, yang penting bukan ganti baris. Ya, maka ini cocok dengan ABC, AXC, dan AC. Kenapa ABC? Karena B ini adalah karakter apapun selain ganti baris dan jumlahnya satu ya. Di sini jumlah yang diwakili titik ini adalah satu karakter. AXC juga satu karakter ya, apapun selain ganti baris. Di sini tidak ada, karena tidak ada juga bisa diwakili oleh titik ya. Karakter kosong itu juga bisa diwakili oleh titik, asalkan pokoknya titik ini berlaku atau true untuk selain ganti baris ya. Lalu bintang A, bintang C, maka A ini munculnya boleh tidak terbatas minimal dan tidak terbatas maksimal. Jadi dia bernilai true untuk AC, jadi jumlah minimalnya 1 A-nya. AAC jadi jumlah kemunculan A-nya lebih dari 1 karena ini bintang, jadi maksimal berapapun ya. Berapapun panjang A-nya dia akan bernilai true. Termasuk tidak ada A. Yang penting adalah ada C. Ya. Yang penting ada C. Sebelum C tidak ada A tidak masalah. Ya, jadi ini juga true. Ya, karakter kosong diikuti C itu juga true. Ya. Lalu pola kurung siku tadi yang dibaca salah satu di antara ya. Jadi salah satu di antara A, B, C. Boleh A, boleh B, boleh C. Ya. Salah satu di antara. Ini jadi dibaca salah satu, bukan pasangan semuanya. Kalau pasangan semuanya hilangkan kurung sikunya, maka dia akan true untuk A, B, C. Tapi kalau kita ingin salah satu, bentuknya tidak harus berurutan ya penulisannya, maka ini true untuk A karena A itu ada di antara ini, B juga ada, C ada, tetapi dia false untuk D karena D tidak ada di sini. Nah, contoh pemanfaatannya adalah A diikuti oleh salah satu di antara B, C, D, lalu diikuti oleh E, maka ini true untuk A, B, E karena B ada di antara ini, A, C, E ada di sini, ADE ya. Tapi AXC tidak akan true karena X itu tidak ada di antara ini. Begitu, ya. Berikutnya adalah penggunaan pola negasi dari kurung siku tadi ya. A diikuti selain BCD gitu ya, dinegasi selain BCD. Boleh karakter apapun yang jelas selain BCD. Lalu diikuti oleh E. Jadi dia akan true untuk AKE, AYE, tetapi dia akan false untuk ABE, ACE, ADE. Kalau di sebelumnya dia true, tapi begitu kita negasi dia menjadi false. Kenapa? Karena yang boleh muncul itu adalah selain BCD. Bagaimana kalau yang muncul adalah karakter angka? Itu tetap true, pokoknya selain BCD. Kalau di kode ASCII ada 256 karakter ya, maka semua karakter selain BCD ya, dari 256 itu akan bernilai true gitu, ya. Jadi kalau kita tahu karakter apa yang tidak boleh muncul, kita bisa gunakan negasi. Tapi kalau kita tahu karakter apa yang boleh muncul, kita gunakan yang non negasi. Ya. Lalu pola kemunculan MN. A 2,3. Di sini A bintang ya.
Sini A 2,3. Artinya A minimal muncul 2 kali, maksimal 3 kali. Sehingga dia true untuk AA dan AAA. Ya, minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Kurang dari 2 dia akan false, lebih dari 3 dia akan false. Ya. Jadi ini untuk jumlah yang lebih presisi. Kalau jumlah yang unlimited kita gunakan bintang dan plus maksimalnya. Minimal 1 kita gunakan plus. Ya, minimal 1 kita gunakan plus. Dan maksimalnya unlimited. Jadi plus itu minimal 1, maksimal unlimited. Bintang minimal 0, maksimal unlimited. M, N kita gunakan untuk yang kita tahu persis berapa minimalnya, berapa maksimalnya. Kalau M saja maka dia harus tepat sama. Jadi kalau A diikuti dengan 2 begitu saja, maka dia harus tepat 2. Ya. Kemudian contoh penggunaan capping atau pengenalan awal karakter dalam setiap baris. Di sini misalnya saya punya 3 buah baris teks, ya. Yang pertama ini adalah baris pertama, baris kedua dan baris ketiga, ya. Di naskah ini saya akan mencari karakter B dan A di awal baris. Kalau kita mencari BA saja, ya, BA saja itu ada ketemu beberapa substring, ya, ketemu beberapa substring. Ada sebenarnya ketemu 4 substring, yaitu baris sini, ini juga BA, ini juga BA, di bawahnya ini juga BA, dan di sini juga BA. Ya. Tetapi yang ingin kita cari adalah yang pertama. Ya. Yang pertama karakternya B lalu diikuti A. Jadi 2 ini akan false. Kenapa? Karena BA di sini bukan pertama. Ya. Hanya ini yang true. Karena ini adalah yang pertama dalam setiap baris, ya. Dalam satu baris ini BA inilah yang pertama. Nah, berikutnya adalah kita mencari yang akhir baris. Kita mencari akhir baris. Kalau tadi mencari BA, sekarang kita mencari YA. YA diikuti dengan akhir baris. Di sini yang memenuhi YA itu ada 3. Ada 3, yaitu dari kata selanjutnya, dari kata di bawahnya, dan dari kata berikutnya. Ya, ada YA. Nah, tapi yang ingin kita cari adalah YA lalu diikuti dengan akhir baris. Sehingga YA pada selanjutnya dan berikutnya di sini adalah false. Dan yang benar adalah YA di bawahnya ini karena akan diikuti dengan akhir baris. Nah, berikutnya adalah itu sintaks-sintaks dasar. Sekarang saya akan tambahkan sintak pola atau pola regular expression yang lain, yaitu grouping dan capture. Ya. Grouping atau capture di sini adalah bagaimana kita mengelompokkan pola-pola yang kita cari, ya, lalu kita bisa kita kelompokkan saja untuk operasi logikal biasanya, atau kita kelompokkan untuk kita capture. Capture itu artinya diambil begitu. Diambil atau disimpan di
buffer ya. Contoh adalah saya punya string Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau saya melakukan pola dengan kurung biasa seperti ini, jadi saya mencari Jawa kurung tengah, maka ini dibaca kita mencari Jawa Tengah, ya, mencari pola teks Jawa Tengah dengan bagian kata tengahnya kita capture. Gitu, ya. Jadi pola ini kita artikan kita mengambil kata Jawa Tengah atau substring Jawa Tengah dengan substring tengahnya kita capture. Jadi di teks ini yang true adalah Jawa Tengah, lalu tengahnya di capture. Ya. Kemudian grouping yang berikutnya adalah kita menggunakan pola Jawa kurung buka tanda tanya titik 2 tengah garis tegak timur tutup. Ya. Ini kita baca, kita mencari pola Jawa diikuti dengan tengah atau timur. Ya. Ini bukan capture. Tapi ini adalah operasi logikal, yaitu pola Jawa diikuti tengah atau timur. Ya. Jadi yang cocok di sini adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu adalah Jawa diikuti tengah dan Jawa Timur adalah Jawa diikuti timur. Jadi polanya ya memenuhi. Ya. Berikutnya adalah back reference ya atau merujuk kembali. Contohnya adalah saya punya string seperti ini, beli baju baru di pasar baru. Saya menerapkan pola mengcapture, mencari kata baru, selalu saya capture ya. Lalu saya bisa panggil karena saya sudah capture, sudah saya simpan. Saya bisa panggil kembali pola yang sudah saya simpan tadi dengan menggunakan slash referensi capture-nya. Ya. Kalau saya mengcapture 2, maka saya punya 1 dan 2. Nah, karena saya mengcapture 1 saja, saya punya 1 reference. Ya. Jadi ini dibaca cari kata baru diikuti dengan /w ini adalah karakter penyusun string, penyusun teks yang kasat mata ya, yang bisa tampak, ada printable, juga spasi dengan jumlah berapapun ya kemunculannya, lalu nanti diikuti oleh kata baru lagi gitu. Jadi ini merujuk ke kata baru lagi. Jadi string yang ada kata barunya, lalu karakter yang lain, lalu muncul lagi kata baru. Ya. Maka yang cocok di sini adalah beli baju baru di pasar baru, karena ada kata baru, lalu karakter apapun diikuti dengan kata baru lagi. Sementara yang ini itu tidak cocok. Ya. Jual baju baru di pasar minggu. Kenapa? Karena kata baru tidak diikuti oleh baru lagi. Jadi dia tidak cocok. Ya. Contoh-contoh penggunaan regular expression. Jadi mencari semua spasi termasuk tab ya. Ini akan mencari spasi atau karakter space termasuk tab, minimal jumlahnya 1 sampai akhir baris ya, sampai akhir baris. Jadi ini akan menemukan spasi kosong di akhir string. Spasi kosong di akhir string itu tidak muncul biasanya atau tidak tampak di text editor, sehingga kita bisa menemukannya dengan menggunakan pola ini. Biasanya kita ingin menghapus
semua spasi kosong di akhir baris, ya. Karena di editor biasanya di text editor tidak muncul, maka kita bisa gunakan seperti ini. Kalau di antara atau di awal itu biasanya muncul, tapi kalau di akhir itu tidak kasat mata, ya. Bisa kita gunakan pola ini. Mencari baris kosong. Kalau menemukan baris kosong biasanya tampak, ya. Jadi kalau kita melakukan pencarian beberapa baris atau menghapus otomatis, begitu kita bisa gunakan pola ini, yaitu pola awal baris diikuti dengan akhir baris. Jadi ini seperti enter begitu, ya. Maka polanya akan benar untuk yang seperti itu. Mencari segala sesuatu pada baris. Jadi ini awal, lalu satu baris ini akan mengambil satu baris teks, ya, dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir. Mencari tepat string $12,34, ya. Nah, agar tidak salah diartikan oleh regular expression-nya dolarnya ini dengan akhir baris, maka kita bisa gunakan escape karakter backslash, ya. Tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kalau di Java maka kita harus menggunakan double backslash, ya. Tapi kalau di bahasa yang lain kadang juga cukup satu slash saja, backslash, ya. Ini contoh yang lain. Ini memvalidasi variabel di bahasa C. Di bahasa C aturannya itu adalah penamaan variabel hanya boleh menggunakan underscore, huruf kapital atau huruf kecil, ya. Jadi karakter pertama nama variabel itu hanya boleh 3 jenis ini, yaitu underscore, huruf kapital atau huruf kecil, diikuti dengan huruf dan angka, ya, termasuk underscore. Jadi di awal itu tidak boleh menggunakan angka, hanya 3 ini, ya, sehingga ini adalah pola untuk menemukan validitas dari nama variabel di bahasa C, ya. Pola-pola yang lain menemukan ekspresi dalam kurung, kemudian menemukan ekspresi berulang, jadi dengan menggunakan back reference, jadi yang berulang-ulang, yang sama, ya. Kemudian kapan kita memanfaatkan regular expression? Terakhir kita membangun aplikasi HTTP client, ya. Jadi ketika kita membangun aplikasi HTTP client itu kita memproses respon, ya. Memproses respon. Nah, misalnya kita mencoba menemukan atau mengekstrak link dari dokumen HTML yang dikirimkan oleh server. Anggaplah ada substring seperti ini di dokumen yang dikirimkan oleh server. Kita ingin mendapatkan, atau kalau kita terapkan pola seperti ini, kurung A diikuti dengan karakter apapun selain akhir dari blok HTML, ya, diikuti dengan sejumlah berapapun, ya, diikuti dengan akhir blok tag HTML, ya. Maka dari teks ini itu akan bernilai true dari sini, ya. Tag awal tag A true, kemudian apapun selain tag penutup. Jadi di sini selama belum ditemukan tag penutup, dia akan bernilai true, selesai, ya. Jadi selesai.
karena ketemu tag penutup. Ya. Jadi selesai di sini dan diakhiri dengan tag penutup. Maka pola ini akan true untuk yang ini. Jadi dari tag awal sampai tag akhir. Ya. Atau dengan kata lain, pola ini adalah kita gunakan untuk menemukan tag anchor dari dokumen HTML. Ya. Contoh di bahasa Java, ya. Pola yang tadi kita terapkan. Ya. Jadi di sini kita melakukan capture, 2 buah capture. Yang pertama kita capture itu adalah bagian anchornya, tag anchor. Ya. Dan yang bagian kedua adalah bagian sebelum penutup tagnya. Ya. Jadi kita ingin mengambil tag anchornya berapa dan teks yang harus ditampilkan, yaitu kliknya. Ya. Maka yang sesuai dengan pola ini adalah 1 baris dari sini sampai selesai klik. Ya. Sementara hasil capture-nya yang pertama adalah anchor-nya, tag anchor, dan capture kedua adalah visible tag-nya, yaitu klik. Ya. Ini contoh pemanfaatan di Java. Ya. Nah, rekan-rekan bisa mencoba untuk menggunakan regular expression untuk menemukan link dalam HTML. Kita capture URL-nya, kemudian capture juga teksnya. Jadi kalau yang ini baru mengcapture anchor-nya, tag anchor. Nah, bagaimana kalau kita ingin hanya mengambil ini saja, URL-nya saja? Ya. URL dan visible text-nya. Maka di sini yang kita rubah, ya. Rekan-rekan bisa coba untuk menyusun sendiri, ya. Kemudian kalau mencari alamat email, ya, alamat email itu ditandai dengan seuntaian string yang ada akeong di tengah-tengah, ya. Nanti kemudian kita capture domainnya itu adalah setelah akeong, sementara user ID adalah sebelum akeong. Jadi sebelum akeong itu user ID, setelah akeong adalah domain. Baik, demikian kira-kira penjelasan singkat tentang regular expression. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.